Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, baik yang hadir secara offline maupun yang mengikuti kajian ini secara online, yang semua kita insyaallah senantiasa mendapatkan kehormatan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, malam penuh berkah ini kita masih mendapatkan berbagai nikmat dari Allah sehingga kita bisa berkumpul kembali di depan dan majlis yang penuh berkah ini untuk melanjutkan pengajian kita dengan tema Mahdawiyah, yaitu mengenal imam kita, imam zaman kita, Imam Mahdi ajalallahu farajah syarif. Sebelum kita melanjutkan dengan pembahasan Mahdawiyah ayat pertama, dan saya akan mengambil dari kitab tafsir Al-Amsal karya Aitullah Syekh Nasir Makam Syuraji pada jilid ke-8. Mungkin ini bahasan terakhir dari ayat pertama untuk melengkapi bahasan kita tentang Mahdawiyah dari ayat yang pertama. Ya. Tafsir Amsal jilid ke-8 mulai dari halaman 334 dari kitab yang saya pegang ini. Sebelumnya seperti biasa kita akan melihat beberapa kesimpulan dari kajian minggu yang lalu atau malam minggu yang lalu. Perhatikan baik-baik. Pada pelajaran yang telah lalu dapat kita pahami bahwa keberadaan Imam Mahdi, imam zaman kita, di dalam kitab Yahudi, di dalam agama Masehi, di dalam kitab Al-Quran khususnya itu sangat jelas ada, dan bahkan menjadi keyakinan bagi masing-masing pemeluk agama, dan tentu menjadi keyakinan kita kaum muslimin tentang wujudnya, tentang keberadaan Imam Mahdi yang nanti akan hadir untuk menegakkan keadilan di seluruh dunia. Dan mengenai keberadaan Imam Mahdi ajalallahu farajah syarif di dalam Al-Quran, kitab suci kita sudah bahas tafsir tentang Ahmadawiyat yang pertama, ayat pertama yang terdapat di surat Al-Anbiya ayat 105 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithu ibadiyas salihun. Ada sudah hafal? Ya. Saya sudah hafal. Coba saya baca supaya kita hafal ya, ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya agak keras ya. Walaqad katabna. Sambil dihafal ya, sambil konsentrasi, ingat-ingat tulisannya. Al-Anbiya ayat 105.
Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kita ulangi, konsentrasinya ditingkatkan supaya kita bisa hafal. Siapa menghafal juga, semua menghafal insyaallah. Perhatikan baik-baik, konsentrasi. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ya, yang Anda juga ikut bersama-sama menghafal ayat ini. Kita ulang lagi. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ya, kita baca bersama-sama 3 kali. 1, 2, 3. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sekali lagi. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ya, sadaqallahul aliyul azim. Kalau boleh saya memberikan saran atau bahkan pesan dan wasiat atau tausiah, ini kita baca sering-sering, sehari berapa kali, siang malam. Kita ingat baca, ya. Habis sholat, di jalan, di mobil, di dapur, dihafal sampai hafal betul. Jadi juga depan sudah hafal semuanya. Ya, jangan hafal yang lain dulu. WhatsApp dikurangin, apa dikurangin, konsentrasi ke sini. Lagi ngomongin orang dikurangi semuanya. Ngomong yang perlu dikurangi, apalagi ngomong yang menyakiti orang lain dikurangi. Yang di hati tahan, jangan semua di hati dikeluarkan sehingga menyakiti orang. Jangan tahan. Apalah ayat ini, insya Allah kita jadi hafal semua tanpa dekat dengan imam zaman. Insya Allah ini sangat penting. Ya, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tetapkan dengan pasti di dalam kitab Zabur, setelah kami tetapkan juga kata Allah di dalam kitab Taurat, bahwasanya hamba-hambaku yang saleh, yaitu para imam ma'sum dan para pengikut setia mereka, akan mewarisi bumi ini dan mengelola hasil bumi ini dengan berbagai kekayaannya dengan baik dan adil. Itu terjemahan bebas Al-Anbiya ayat 105. Kemudian Sayyidun al-Alama Al-Tabatabai, namanya Muhammad Hussein Al-Tabatabai, penulis Tafsir Al-Mizan 20 jilid, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pewarisan bumi adalah berpindahnya kekuasaan atas manfaat-manfaatnya kepada para imam ma'sum alaihissalam dan menetapnya keberkahan hidup di dalamnya bagi umat manusia. Jadi jelas bahwa kekuasaan akan pindah nanti. Sekarang kekuasaan dunia ini masih di bawah orang kafir, ya. Tangan adidaya nanti akan pindah ke tangan imam zaman.
akan diwariskan, akan pindah kuasa itu. Itu Quran yang menetapkan bahwa kalau kata benda yakin kita. Kalau nggak yakin buat apa? Kita baca Al-Quran, yakin. Ya, ini pasti akan ada kejayaan di seluruh dunia. Itu pasti. Cuma kitanya yang belum pasti. Kalau Islam jaya pasti, Islam menang pasti, Palestina menang pasti. Itu pasti semuanya, nggak mungkin meleset. Kitanya yang belum pasti. Supaya kita pasti ikut di sana. Dalam berumah itu gimana? Ya, kita berusaha, kita berjuang, kita belajar, terus belajar istiqomah, kita ikut rombongan mereka insya Allah bersama para pemenang Palestina dan menegakkan keadilan bersama zaman insya Allah. Pada berikutnya adalah sudah kita bahas bahwa keberkahan bumi ini ada yang bersifat duniawi, yaitu yang kembali kepada kehidupan dunia, dan yang kedua ada yang bersifat ukhrawi, sudah kita bahas, yaitu berupa kedudukan ma'nawiyah, kedudukan qurb, kedekatan kepada Allah yang kaum mukminin memperoleh selama hidup mereka di dunia ini, seperti makam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanun minallahi akbar. Itu di akhirat akan mendapatkan makam atau derajat-derajat keberkahan, derajat-derajat kedekatan qurb kepada Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah. Pada berikutnya sudah kita bahas bahwa dengan ungkapan yang lebih jelas bahwa ayat ini bermakna. Mana ayat yang tadi kita baca, walaqad katabna fi Zabur dan seterusnya, bahwa bumi ini akan disucikan oleh Allah dari berbagai kesyirikan, dari berbagai maksiat, dari macam-macam kerusakan, dan akan dihuni oleh manusia yang soleh, yang baik-baik, yang semua menuntut keadilan, menerima keadilan, semua menyembah Allah dengan ikhlas dan mensucikan Allah dari macam-macam sekutunya, tidak sekutu bagi suatu apapun. Itu makna bahwa bumi akan diwariskan oleh Allah pada hamba yang soleh. Bumi akan dibersihkan, nggak ada lagi penyembah patung, penyembah berhala, penyembah apa pun, tidak ada. Yang ada hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu pun nanti madhab nggak ada, madhab apapun nggak ada. Yang ada adalah Al-Quran, ya, Ahlul Bait yang ada. Ya. Itu nanti pada masanya akan tiba di suatu saat nanti. Dan hal ini sesuai dengan janji Allah sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 55. Tadi Al-Anbiya ayat 105 ditafsirkan, diperkokohkan dengan surat An-Nur ayat 55. Ini janji Allah. Kalau Allah janji, masa dusta, masa bohong? Pasti. Cuma kitanya yang belum pasti. Kayak Allah janji orang beriman masuk surga, orang kafir, orang zalim, orang fasik masuk neraka. Itu kan janji Allah. Janji dan ancaman. Pasti enggak? Ya pasti. Cuma kitanya yang belum pasti. Kita belum pasti masuk surga, belum pasti masuk neraka. Nah, kalau kita rajin, istiqomah, belajar, benar, jujur, pasti masuk surga. Begitu. Kita yang harus memastikan diri kita sendiri. Allah berfirman, An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Ini hanya panjang, kita hanya baca terjemah saja, nanti pada kesempatan yang kita baca tafsirnya secara mendetail insyaallah sebagai bagian dari ayat Mahdawiyah yang berikutnya. Artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Ini janji Allah di antara kalian. Jadi enggak semua orang beriman dapat janji ini. Yang kufur beriman, yang murtad atau yang fasik enggak dapat janji ini. Sebagian orang beriman yang tetap imannya, yang istiqomah, yang berwilayah, beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh. Apa janji Allah? Bahwa dia, Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka ini. Ya, orang beriman, dari iman yang rendah sampai imannya pada puncaknya, pada imam masuk akan berkuasa, memimpin kekuasaan pemerintah di muka bumi ini. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka.
dan dia benar-benar akan mengganti keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Ini pasti. Sekarang Palestina pada kondisi ketakutan, Syria di mana-mana ketakutan. Nanti kalau berjuang terus berjuang sabar, Allah akan ganti dengan ketentraman, dengan kejayaan dan kemenangan insya Allah. Sehingga mereka tetap menyembahku kata Allah dengan tidak mempersekutukan suatu apapun dengan aku. Dan bersiapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik yang akan tinggal dalam neraka selama-lamanya. Itu poin yang berikutnya. Selanjutnya, menurut Sayyidina al-Alama bahwa warisan tersebut bersifat umum atau mutlak. Artinya bahwa warisan di antara ayat ini maknanya adalah baik warisan dunia dan juga warisan akhirat. Bukan warisan dunia saja, bukan kekuasaan, bukan pemerintahan dunia saja, bahkan kekuasaan dunia dan akhirat. Di dunia berkuasa, pemerintahan ditegakkan, keadilan ditegakkan, di akhirat mendapatkan keberuntungan. Itu berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang abadi. Dan tidak ada alasan kata beliau untuk membatasinya hanya pada salah satu bentuk warisan. Itu sudah kita bahas tentang sebagian yang ada mengatakan itu hanya warisan dunia saja, enggak, dunia akhirat, sifatnya mutlak. Pewarisan di dunia berarti ditegakkannya keadilan dan kesejahteraan sosial di seluruh masyarakat dunia, sehingga tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi yang namanya kesulitan dan kesusahan hidup, tidak ada lagi yang namanya kelaparan, kekurangan, ketimpangan, kejahatan, kezaliman, semua nggak ada. Yang ada kedamaian, kebahagiaan, keadilan diratakan, itu nanti akan ditegakkan di muka bumi ini insya Allah. Jadi ada hanyalah keadilan, ketentraman, kenikmatan, kebahagiaan, keamanan, dan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat dunia, bukan hanya satu negara saja. Pernah terjadi kedamaian kesejahteraan, tapi hanya secara parsial, secara juz'i, itu di sebagian sudut dunia. Di masa mungkin Nabi Dawud, di masa Nabi Fulan ada kejayaan, tapi hanya sebentar dan tidak lama, tidak seluruh dunia. Kejayaan di seluruh dunia hanya terjadi pada imam zaman nanti, tidak pernah terjadi pada masyarakat sebelum beliau. Adapun warisan akhirat, maka itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Jadi di masa imam zaman nanti kejayaan untuk semua manusia. Sekalipun ada orang munafik, ada yang fasik, ada yang zalim, di masa nanti itu secara diam-diam dapat kenikmatan duniawi, tapi di akhirat tidak dapat. Orang beriman dapat kejayaan di akhirat juga, dunia dan akhirat. Luar biasa. Jadi kalau betul-betul, saya ulang lagi seperti yang sudah saya bahas, bahwa kalau umat manusia betul-betul mengikuti imam ma'sum, dunia akhirat jaya, bahagia, aman, tentram, damai, jadi surga dunia akhirat. Allah tidak menciptakan hidup ini bagi kita kesusahan. Kan sekarang kita disusah, sulit dalam pendidikan, dalam makanan, dalam masyarakat, dalam apa saja sangat sulit. Ya, kita dikekang, banyak penindasan, banyak kezaliman, banyak kejahatan, sangat sulit sekali. Allah tidak menciptakan demikian. Kalau mentaati imam ma'sum sesungguhnya semuanya jaya dunia dan akhirat. Karena ulama manusia juga segelintir manusia berkuasa, akibatnya semuanya terkena kesusahannya. Kerjaan susah, cari uang susah, padahal rezeki melimpah. Itu dikemanakan rezeki itu? Ya di lautan, ya di hutan, hasil bumi, ya di batas segelintir orang. Padahal Allah menciptakan untuk semuanya, untuk semua manusia. Itu kajian yang minggu lalu sudah secara ringkas sudah saya sampaikan. Kita masuk ke tema baru dengan mengkaji kitab Tafsir Amsal. Nanti ada pengulangan untuk menguatkan ingatan kita insya Allah. Ya. Jadi berikutnya kita akan sempurnakan tafsir ayat Mahdawiyah yang pertama ini dengan mengutip dari tafsir Al-Amsal karya Ayatullah Syekh Nasir Makarim Asy'ari hafizahullah. Ini kitabnya. Beliau sudah sangat sepuh sekali, ya. Dan masih tetap mengajar. Itu ayat yang berbunyi yang tadi kita baca, kita hafal insyaallah. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal ardha yarithu ibadiyas salihun. Ya. Tafsirnya kata beliau, sayahkumus salihunal ardha. Ini temanya atau subtema. Orang-orang yang saleh itu nanti akan memerintah bumi. Bukan sebagian bumi, bukan Indonesia saja, seluruh dunia.
Ya. Wah, ini kalau dikaitkan dengan wilayah fakih akan panjang. Dan banyak salah paham tentang masalah wilayatul fakih. Ada hubungannya, tapi kita nggak bahas itu. Faqad asyaratis suratu fi hadhil ayati ila ahadi awdahil mukafa'atid dunyawiyah li haula as-salihin. Kata beliau, surat ini dalam ayat tersebut itu menunjukkan kepada satu balasan duniawi yang paling jelas bagi mereka. Ada balasan duniawi yang jelas berupa warisan kekayaan seluruh dunia untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa mereka? Para imam ma'sum, imam zaman, dan orang beriman yang setia kepada beliau. Wa kalimatul ar, ada ungkapan al-ar, yursal ar-Allah, tutlaqu ala majmu'il quratil aradiyah wa tashmulu kafata anha'il alam. Kan ada al-ar, bumi tadi dalam ayat ini, ya, yang kita baca. Annal ardo, apa al-ardo itu bumi? Apa maksud bumi? Kan bisa dimaknai sebagian, nggak semuanya, atau sepetak saja. Kata beliau tidak demikian. Kata al-ar, kata bumi itu merujuk kepada keseluruhan bola dunia seluruhnya tanpa kecuali, dan mencakup seluruh penjuru dunia. Ya, keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan semua seluruh dunia. Untuk manusia saja tidak, untuk semua hewan juga. Semua makhluk, ya, jinnya, manusianya, malaikatnya, hewannya, tumbuhannya, semua dapat kejayaan. Itu. Kendala ada imam zaman. Jadi sebagaimana ketika ada kerugian, semua alam kena efeknya menjadi rugi, ya. Jadi mendapatkan ya tidak enak, kegagalan. Maka keuntungan begitu pula. Ketika mushaf Imam Ali alaihissalam yang beliau tulis lawapnya Rasulullah itu ditolak, itu kejahatan yang luar biasa. Efeknya bukan saja kita jadi gelap ini karena mushaf Ali ditolak, bahkan alam jin jadi gelap, alam malakut, semua alam jatuh bagian kesusahannya gara-gara sebagian orang, sebagian gelintir sahabat Nabi menolak mushaf Imam Ali. Efeknya sangat berat. Kenapa nggak dibahas? Ya tanya ulamanya kenapa nggak bahas tentang mushaf Imam Ali. Apa isinya? Sehingga ya mushaf Imam Ali dia umpetin. Karena kalian gak menerima, dia diumpetin. Udah turun temurun sampai ke Imam Ali sekarang ini. Itu kenapa nggak dibahas? Jadi kerugiannya ya semuanya, semua alam, alam jin, manusia, lautan, hutan, hewan, rugi semuanya. Itu satu sebab, belum yang lain. Jadi nggak main-main. Jadi Allah menciptakan kita ini, semua bumi ini untuk kejayaan. Walaupun ada ujian, dan ujiannya nggak seperti ini, ada ujian yang lain. Ya. Kemudian kata beliau, illa annal ba'dha ihtamala an yakuna al-muradu wirasata kulli radhi fil qiyamah. Ini pendapat sebagian ulama. Ada sebagian orang, sebagian mufassir ulama berpendapat bahwa yang dimaksud warisan di sini adalah pewarisan seluruh bumi pada hari kiamat. Itu ada tambah-tambahannya. Begini, ketika tafsir Quran tidak ikut tafsir penjelasan Imam Ma'sum seperti ini, mengada-ngada. Terkadang satu ayat ada sampai lebih 20 pendapat. Itu. Disiapun ihtilaf, ihtilaf ketika tidak muncul pada hadis Imam Ma'sum seperti itu ada ihtilaf. Ya. Ditambah-tambah penafsirannya. Illa anna zahira kalimatul ardi indama tadhkuru bi syaklin mutlaq atau indama tudhkar bi syaklin mutlaqin ta'ani arda hadzal alam, kata beliau. Namun makna yang tampak dari kata al-ar, kata bumi itu ketika disebut secara mutlak adalah bumi di dunia ini, bukan nanti di hari kiamat. Sehingga kejayaan di dunia sebelum kiamat. Kalau kiamat ya apa artinya kejayaan? Sudah kiamat kok. Jadi ada kontradiksi antara kiamat sebagai kehancuran dengan kejayaan. Ini tafsir ulama ketika tidak detail akan terjadi kontradiksi. Itu ditolak tafsir itu. Walafdu al-iras yakni intiqala syai'i ila syakhsin biduni muamalatin wa akhdhin wa ata'in. Ini makna al-irs, warisan. Kalau kita dapat warisan dari ayah kita, misalnya ayah kita meninggal, ada hartanya, tanah, rumah, mobil, kita kan dapat warisan. Ya kita bukan beli dari ayah, kita nggak ada muamalah, kita bukan sewa. Dengan sebab ayah meninggal, kita dapat warisan, perpindahan harta tanpa muamalah, tanpa jual beli. Itu namanya warisan. Nah kata hadis seperti itu. Kata warisan berarti berpindahnya sesuatu kepada seseorang tanpa melalui transaksi atau proses jual beli, dipindahkan. Itu sudah undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Nanti kekuasaan dipindahkan dari kekuasaan orang kafir sekarang ini kekuasaan kaum
mukminin nanti. Itu akan terjadi jika kita siap-siap menyongsong kebahagiaan tersebut, sehingga kita selalu optimis, tidak pesimis. Ketika kita punya harapan, sekarang kita sedang susah, diuji, dicoba, dirongrong, ditekan, macam-macam tekanan, kita nggak bisa gerak. Ketika ada janji dari Allah, kita pun akan bahagia menyongsong janji tersebut. Apalagi buat anak cucu kita, itulah datangnya janji yang akan menghibur kita, ya, insya Allah. Jadi orang Palestina misalnya, orang Syria dan yang lain, ketika ditekan, ada janji dan dia akan menang, begitu. Bahkan janji itu sudah disampaikan oleh Rahbar, dia sudah menyampaikan akan menang. Beliau nggak main-main, luar biasa, pasti akan menang, ya, insya Allah. وقد استعملت هذه الكلمة في القرآن أحيانا بمعنى تسلط وانتصار قوم صالح على قوم طالح وسيطرة على مواهبهم وإمكانياتهم. Artinya kata ini dalam Al-Quran, kata al-is, warisan, itu terkadang digunakan dalam arti kekuasaan dan kemenangan kaum yang saleh atas kaum yang merusak, kaum yang tidak saleh, kaum perusak, serta penguasaan atas kekayaan dan sarana mereka. Jadi bahasa Arab sangat luas, mana al-irs, mana al-ar, mana yang lain, sangat luas. Kita nggak bisa menafsirkan sembarangan ayat demi ayat. Kalau kita nggak baca kitab ulama yang kita percaya, kita akan tersesat. Ini saya baca kitab ulama, saya hanya menukil saja dan menerjemahkan, menjelaskan yang sulit karena bahasa Arab. Kalau Anda bisa bahasa Arab, tinggal baca sendiri, ya lebih enak, ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, Anda bacakan, Anda terjemahkan, Anda ulas yang masih belum jelas, bukan Anda menafsirkan. Jadi beda antara menafsir Al-Quran dengan membaca tafsir Al-Quran. Kalau menafsirkan, Imam Humaini Rahbar menafsirkan, atau Jabuli menafsirkan. Kalau Anda bukan menafsirkan, membaca kitab tafsir, mengalih bahasakan dan menerjemahkan itu. Wa birragmi min anna az-zabura fil asri yani kull kitabin wa maqalin wa ma'anna mawdu'aini min al-mawadhi' thalatha allati usta'milat fiha hadhihi al-kalimatu fil Qur'an yushiran ila Zabur Daud. Kata beliau, meskipun kata Zabur, walaqad katabna fi Zabur, ada kata Az-Zabur. Meskipun kata Zabur pada dasarnya berarti setiap kitab dan tulisan, dan meskipun 2 dari 3 tempat Al-Quran menggunakan kata tersebut, kata Zabur, menulis pada Zabur, itu berarti rujuknya pada Zabur Nabi Daud, ya. Disebut Zabur berarti Zabur Nabi Daud, ya. Fala yustaba'du an yakunal mawridu as-salis ay ma warada fil ayati mahallul bahsi isyaratan ila hadzal ma'na aidan. Maka tidak tertutup kemungkinan bahwa konteks ketiga, yaitu yang disebutkan dalam ayat yang sedang kita bahas ini, juga merupakan isyarat kepada makna ini. Jadi beberapa ayat Zabur di Al-Quran itu Zabur Nabi Daud maksudnya, bukan Zabur yang lain. Sebab misalnya ada istilah Sahifah Sajdah, Imam Sajdah disebut Zabur juga, ya. Karena di situ mengandung doa yang sangat dalam, disebut Zabur Ali Muhammad. Sahifah Sajdah dia yang doa Imam Sajdah itu disebut Zaburnya keluarga Nabi Muhammad. Inna Zabur Daud au bita'birin kutubul ahadil qadim mazamir Daud ibaratun an majmu'ati ad'iyatin Nabi Daud wa munajatihi wa nasaihi wa mawa'idhi. Ini kita kupas juga untuk menambah penguatan kita insyaallah tentang apa itu Zabur Nabi Daud. Zabur Daud atau dalam istilah kita perjanjian lama disebut Mazmur Daud, ya. Di kitab Injil atau kita perjanjian lama disebut bukan Zabur tapi Mazmur Daud. Islam Quran menyebut Zabur, ya sama saja. Jadi berapa nama? Mustaqnya satu. Itu merupakan kumpulan doa. Apa sih Zabur? Apa dengan Al-Quran? Beda. Quran sangat lengkap, ya, sangat luas. Kalau Zabur atau Mazmur Daud itu isinya kumpulan doa Nabi Daud, munajat Nabi Daud, nasihat beliau, dan juga ucapan beliau yang ada di kitab tersebut, ya. Jadi tidak lengkap, Quran yang lengkap. Ada doa, ada munajat. Apa beda doa dengan munajat? Ya, munajat dengan kidungan, dengan rayuan itu juga khususan di Ahlul Bait, banyak munajatnya. Di mana-mana saya belum melihat ada munajat sedalam seindah di Ahlul Bait.
Ada munajat 15 imam saja, itu luar biasa. Jadi merayu Allah, namanya munajat ya. Keluh kesah begitu. Seperti doa Qubal banyak terdapat munajatnya di situ. Kata-kata puitis. Kalau di Wahabi sangat kering lah, gak enak ya, kaku kita. Wahtamala ba'dul mufassirin ayyakun al-muradu min az-zaburi huna kulla kutubil anbiya is-sabiqin. Ini pendapat yang lain. Sebagian mufassir dan ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Zabur di ayat ini adalah semua kitab para nabi terdahulu. Ini juga pendapat mufassir yang lain. Mendapat mufassir kita tidak demikian ya. Walakin yabdu 'ala al-aghlab ma'a mulahadhat ad-dalil alladhi dzakarnahu anna az-zabur huwa kitabu mazamir Daud faqat. Khasatan wa anna fil mazamir al-mawjuda ibaratun tutabiqu hadhil ayah tamaman. Ini kata Aitul Maqarib Syirazi tentang pandangan Zabur yang mana. Namun kata beliau tampaknya yang paling mungkin dengan memperhatikan bukti yang telah kami sebutkan di atas bahwa Zabur yang dimaksud adalah Mazmur Daud itu sendiri, itu saja, bukan yang lain, bukan semua kitab, bukan. Terutama karena dalam Mazmur tersebut terdapat ungkapan yang sangat sesuai dengan ayat ini. Jadi ada kesesuaian ayat Quran tadi itu Al-Anbiya 105 dengan yang ada di kitab Zabur atau Mazmur Daud. Jadi bukan semua kitab, hanya Zabur Daud saja. Itu pendapat ulama kita, ulama Syiah Imamiyah. Kemudian Az-Zikr, ya. Walaqad katabna fi Zabur min ba'di Az-Zikr. Apa makna Az-Zikr di sini? Inilah luasnya bahasa Arab. Kita nggak bisa mengartikan sembarangan. Kata beliau, wa-dzikr min ba'di dzikri fil asli yakni at-tadhkiru aw ma yusabbibu at-tadhkira wa at-tadhakkura. واستعملت هذه الكلمة في القرآن بهذا المعنى وأطلقت أحيانا على كتاب موسى السماوي كالآيات 48 ya 48 من سورة النساء يعني ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. Kata beliau, al-dzikr min ba'd dzikri. Zikir, al-zikir pada dasarnya berarti peringatan atau sesuatu yang menyebabkan seseorang itu mengingat atau teringat. Itu mana al-zikir asalnya secara bahasa Arab. Nah, kata ini digunakan di dalam Al-Quran dengan makna tersebut. Ya, sering disebut dengan makna tersebut, makna peringatan atau mengingat atau teringat. Dan juga terkadang merujuk kepada kitab Musa yang diturunkan dari langit. Ya, al-dzikir itu bisa merujuk pada kitab Nabi Musa, bukan lagi maknanya peringatan. Apa contohnya? Seperti pada ayat 48 surat An-Nisa, al-dzikir maknanya adalah kitab Taurat Nabi Musa, bukan lagi peringatan secara bahasa. Dan sungguh kami telah memberikan pada Musa dan Harun Al-Furqan. Al-Furqan apa maknanya? Itu pembela atau pembeda antara yang benar dengan yang batil, dan cahaya serta peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jenisnya adalah Taurat Nabi Musa. Wastu'milat ahyanan fi sya'nil Qur'an kala ayat 27 27 min surat At-Takwir in huwa illa dzikrun lil alamin. Ada zikir lagi. Walidzalika qala al-ba'dhu innal murada min adz-dzikri fil ayati muridul bahth huwa al-Qur'an. Al-dzikri bisa berarti Al-Quran. Luasnya ayat atau lafaz seperti itu. Nah, kata ini juga kadang-kadang digunakan untuk merujuk pada Al-Quran seperti dalam surat ayat 27 surat At-Takwir yang maknanya sesungguhnya Al-Quran itu hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Ya, al-dzikr ada Al-Quran sebagai peringatan. Oleh karena itu sebagian orang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zikir dalam ayat ini adalah yang sedang dibahas adalah Al-Quran. Jadi zikir Al-Quran maknanya banyak, bisa Zabur, bisa Al-Quran, bisa Taurat. Yang mana? Kita buka hadisnya, buka ayat yang lain, dan kita akan paham. Oh, ini maknanya ini maknanya itu. Lafaznya sama, maknanya berbeda. Kayak kata al-mu'min di Al-Quran, mu'min yang mana? Apakah yang berwilayah? Tidak berwilayah? Ada al-mu'min maknanya bukan mu'min biasa, itu para imam masuk. Kita nggak paham ya sama saja. Kita baca terjemahan nggak ada bedanya, sama saja. Perlu ada tafsir, adanya hadis-hadis, adanya riwayat, adanya korin yang lain dari ayat yang lain, sehingga kita paham al-mu'min adalah orang beriman yang berwilayah. Yang di sini adalah orang-orang yang maksum.
Al-Quran seperti itu. Kalau sembarangan saja ya kacau. Ya. Sehingga kalau salah menafsirkan sembarangan, nanti praktiknya pun akan kacau juga. Seperti membasuh, mengusap dalam berwudu, kan kacau. Ya. Ketika kaki disuruh diusap, dibasuh, itu gimana? Kan kacau. Prakteknya di wudunya ikhtilaf, ada yang diusap kakinya, ada yang dibasuh. Yang mana benar? Quran sudah jelas. Ketika penafsiran disimpangkan, disesuaikan, maka terjadi ikhtilaf dalam praktek. Ketika wudunya salah, sholatnya gimana? Yang mana yang benar? Nah, kalau kita betul-betul serius mencari, berdoa, tanya, ya Allah buka Quran, tafsir, mohon doa, pasti akan Allah tunjukkan. Masa Allah nggak tunjukkan? Kita sudah serius, sudah sungguh-sungguh, sudah mengaji, ya berdoa, pasti Allah tunjukkan. Ya, walladzina jahadu fina, kata Allah, lanahdiyannahum sublana. Kalau kamu sungguh-sungguh mencari yang benar, betul-betul mengoreksi, bertanya, berdialog, belajar, akan ditunjukkan yang benar, akan terang buat kita. Dan sampai keyakinan, ini pasti benar, ini pasti salah, ya, kita jalani. Itu disitu ketenangan dan keyakinan. Kita optimis, sehingga kita akan toreh, kita akan menang. Begitu. Tapi memang penuh dengan tantangan, harus dengan usaha yang berat. Ala kulli hal wa zaburu kullu kutubil anbiya'i sabiqin. Ini penafsir yang lain. Ai innana katabna fi kulli kutubil anbiya'i sabiqin idhafatan ila al-Qur'an bi anna salihina sayarisuna al-ardha jami'an. Ini tafsir yang lain, mufassir yang lain. Katanya Zabur adalah semua kitab para nabi terdahulu. Ya, penafsir yang lain. Ini pun gak diterima. Mana mungkin Zabur itu nama semua kitab nabi terdahulu, semua kitab. Nah, Taurat nanti di mana? Yaitu bahwa kami telah menulis dalam semua kitab para nabi terdahulu selain Al-Quran bahwa orang-orang saleh akan mewarisi seluruh bumi ini. Ya. Jadi secara maksud bisa juga benar, secara misdak, tapi makna Al-Zabur itu salah. Lakinna mulahadhat at-tabirat allati ustu'milat fil ayati tuwaddihu anna al-murada min az-zabur kitab Dawud wa dzikr bima'na at-Taurah. Ini kesimpulan dari pandangan Ayatul Maqam Syuraji. Apa kesimpulannya? Ini pandangan beliau sama dengan pandangan al-alama yang kita baca pada minggu yang lalu. Namun kata beliau, memperhatikan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam ayat tersebut itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Zabur adalah kitab Nabi Dawud saja, bukan kitab yang lain. Dan zikir adalah kitab Taurat, sudah jelas sebenarnya. Jadi singkatnya bahwa yang kita baca tadi itu walaqad katabna fi Zabur. Zabur yang mana? Zabur Nabi Dawud, bukan kitab yang lain. Ya. Min ba'di dzikri, zikir yang mana? Kitab Taurat. Jadi walaqad katabna fi Zaburi Dawud min ba'di dzikri kitab Taurat annal arda, semua bumi ini jadi ibadi salun. Imam Asy'ari dan para pengikutnya. Itu tafsiran yang singkat seperti itu dari serangkaian penjelasan di atas. Wa ma'amula hadati anna Zabura kana ba'da Taurat fa inna ta'bira min ba'di haqiqiyun. Ini pun ada lebih dalam lagi. Kan ada ungkapan min ba'di. Ya, ungkapan min ba'di. Walaqad katabna fi Zaburi min ba'di. Ini min ba'di ini majazi apa hakiki? Begitu dibahas lagi. Kalau hakiki ya sebenarnya betul-betul makna realnya. Kalau majazi ada makna yang lain, makna kinayah, dibahas lagi. Kata beliau, ini hakiki. Wa ala hadza fa inna ma'na al-ayah, makna ayatnya innana katabna fi Zaburi ba'da Taurat. Jadi min ba'di dzikri ba'da Taurat annana sanuwarrisul ibadah sholihina al-ardha. Itu kesimpulan tafsir dan makna. Dan dengan memperhatikan bahwa Zabur itu datangnya, turunnya setelah Taurat, ya, di Taurat itu baru Zabur, maka ungkapan min ba'di di sini, min ba'di dzikr adalah hakiki, bukan majazi. Kita nggak bahas itu hakiki majazi, ini ada di pelajaran balaghah. Setelah belajar nahwu shorof selesai baru nanti ke balaghah. Ya, itu lebih dalam lagi, lebih sudah lagi. Dan nanti dia dipadukan dengan ilmu mantiknya, baru ke filsafat. Nah, nanti dipadukan dengan usul fikihnya, jadi sempurna. Jelimet sulit. Ya. Jangan asal-asalan. Ya. Dapat ilmu dikit ngomong, dapat ilmu segini bicara. Ya kacau, hancurlah Islam. Ya. Kalau bicara buka kitab, sampaikan terjemahkan, jelaskan gitu. Jadi ada rujukannya. Bukan asal menafsirkan sembarangan.
Dan berdasarkan hal itu makna ayat tersebut adalah sesungguhnya kami telah menulis dalam Zabur setelah Taurat bahwa kami, kata Allah, akan mewariskan bumi ini kepada hamba-hambaku yang soleh. Wa huna yanqadi soal wa huwa limadha dzukira hadan al-kitabani min bainil kutubi samawiyah. Di sini muncul sebuah pertanyaan. Apa pertanyaannya? Mengapa kedua kitab ini, Zabur dan Taurat, itu disebutkan di antara kitab yang lain? Kitab yang lain banyak. Kenapa hanya dua disebutkan? Itu pertanyaannya. Kenapa hanya Zabur dan Taurat saja di ayat ini? Kata beliau, "Rubbama kana hadza ta'biru bisababi anna Dawud kana ahad akbaril anbiya'i wastata'a yushakkila hukumatal haqqi wal 'adli. Wa kana banu Israila misdaqan wadihan lil qawmil mustad'afin alladziina saru biwajhil mustaqbilin wa dammaru dawlatahum wastawlaw ala hukumatihim wa warathu ardhahum." Artinya, kata beliau ini, mengapa hanya dua kitab saja disebutkan? Kata beliau, mungkin jawabannya adalah mungkin ungkapan ini disebabkan oleh fakta bahwa Nabi Daud adalah salah satu nabi terbesar. Jadi salah satu, bukan satu-satunya, beda antara satu-satu, bukan salah satu. Nabi Daud adalah salah satu nabi yang terbesar yang berhasil membentuk pemerintahan yang adil dan benar pada masanya, pada zamannya, di daerahnya, bukan semua bumi. Dan Bani Israel pada masa itu menjadi contoh nyata dari kaum yang lemah yang bangkit melawan orang-orang sombong. Ya, jadi Daud membela kaum Bani Israel, kemudian menang. Kemudian mereka menghancurkan negara, ya, mereka merebut pemerintahan mereka dan mewarisi tanah mereka. Itu terjadi perubahan kuasa di masa itu. Itu Anda bisa baca sejarahnya tentang kuasa Bani Israel di masa itu yang jaya. Pada masa Nabi Musa jaya, pada Nabi Daud jaya. Ya, kemudian mereka pada Rasulullah malah membangkang, sampai sekarang membangkang, akan ada kehancuran. Soal akhir, soal kedua adalah alladzi yusaruhu nahwa man hum ibadullahi shalihun. Pertanyaan lain yang muncul di sini adalah siapakah hamba-hamba Allah yang saleh itu? Kan kata Allah, ya Rasul, siapa ibadiyas shalihun? Siapakah ibadiyas shalihun? Hamba-hamba yang saleh, kata Allah. Apakah kita sini soleh semuanya? Ya. Apakah semua mazhab? Apakah mazhab tertentu? Apakah orang tertentu? Ini pertanyaannya. Idza lahadna idhafatal ibad ila Allah satatadhu mas'alatu imani haula'i wa tauhidihim. Kata beliau, jika kita memperhatikan, jika kita teliti, jika kita amati tentang adanya penambahan kata hamba, yarithuha ibadi as-shalihin, ya, as-shalihun. Ada gabungan atau gandengkan kata hamba kepada Allah. Ibadah dengan Allah digandengkan. Ibadi itu hambaku, hamba Allah. Maka akan menjadi jelas masalah iman dan tauhid mereka. Jadi ada kaitan masalah tauhid dan keimanan karena ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa bi mulahadati kalimati shalihin allati laha ma'nan wasi'. فستخطر على الذهن كل المؤهلات الأهلية من ناحية التقوى والعلم والوعي ومن جهة القدرة والقوة ومن جانب التدبير والتنظيم والإدراك الاجتماعي. Dengan memperhatikan kata orang-orang saleh, itu ibadi as-salihun, yang memiliki makna luas, maka akan terlintas di benak semuanya akan adanya semua kualifikasi yang layak, yang pantas mendapat julukan ibadiyus salihun, baik dari segi ketakwaan, ilmu pengetahuan, kesadarannya, maupun dari sisi kemampuan dan kekuatan, serta dari aspek perencanaan, ya, dan lainnya, serta pemahaman dan yang lainnya. Jadi dilihat dari semua sisi. Kata ibadiyus salihun bukan soleh hanya dia sholat, dia puasa, pakai kopiah, pakai sarung, masjid. Itu bukan sekedar itu soleh, itu maknanya luas, ya, meliputi semua. Soleh dalam politik, dalam sosial, dalam budaya. Jadi soleh itu ya bukan sekedar namanya soleh, bukan sekedar pakaian yang soleh, pakai jubah, pakai sorban, bukan. Soleh bukan dari situ. Soleh itu dilihat akhlaknya, ucapannya, ilmunya, tingkah lakunya, berpolitiknya, bernegaranya, berbudayanya, bermasyarakatnya, semuanya harus soleh. Itu ibadiyus salihun, ya. Jadi lihat keahliannya, kemampuannya, semuanya. Andama yuhayyi al-ibad al-mu'minun
hadil mu'ahilat wal aradiyat li anfusihim fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yusa'iduhum wa yu'inuhum liyubarrighu an unufal mustaqbilina fi turab wa yaqta'u aydihum al-mulawwathah fala yahkumuna aradahum ba'd bal takunu lil musta'afina fayirisunaha. Hanya kata beliau, ketika hamba-hamba yang beriman itu mempersiapkan kualifikasi, ya, kekuatan, kemampuan, kesolehan dan landasan ini untuk diri mereka. Kalau kita menyiapkan kesolehan pada diri kita, kesolehan apa? Solehan dalam beribadah, solehan dalam berlaku, solehan dalam berakhlak, solehan dalam bersosial, dalam semua kesolehan, dalam berpolitik. Ketika kita semua soleh dalam diri kita, dalam praktik kita sehari-hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita, menolong mereka, orang beriman. Untuk apa? Untuk menghancurkan segala kejahatan, segala kesombongan, dan memutus tangan-tangan musuh, tangan-tangan mereka, para pendosa akan dihancurkan dengan tangan-tangan orang yang soleh, sehingga mereka itu tidak lagi memerintah tanah mereka, terusir nanti. Kejunya akan terusir nanti. Mereka akan terusir dengan siapa? Dengan tangan-tangan orang yang soleh. Quran menjelaskan, siapakah tangan-tangan yang soleh ini akan mengusir mereka, mereka? Itu dia sudah melihat sekarang ini. Oh, sekarang sudah ada misdaknya, ada bukti nyata yang sangat gamblang. Yang soleh, yang toleh, yang munafik, yang betul-betul jujur akan kelihatan. Semua akan melihat. Jadi kemajuan teknologi dan zaman akan semakin terbuka, kesadaran semakin melek, akan tahu semuanya. Sampai pada puncak nanti Imam Zaman mengumumkan keberadaannya, karena sudah sadar, sudah tidak lagi diancam, sudah tidak lagi diteror, maka akan ditegakkan keadilan. Ya. Jadi siapa yang soleh dalam politik, dalam berbudaya, dalam keberaniannya, dalam menentang, dalam menggunakan senjata, dalam semuanya, siapa? Ingatan sekarang bisa tuh melihat, ya. Ya, terakhir adalah ya Yaman yang pernah pakai sarung tadinya. Jadi sarungnya bukan sarung soleh sarung saja, tapi dengan senjata. Nanti tanah mereka itu menjadi milik mustadafin. Di tanah-tanah jajahan itu semua tanah Palestina, yang di Syria, dan juga kekayaan yang dirampas, termasuk yang dirampas dari Indonesia, kan banyak yang dirampas sampai sekarang. Di lautannya, minyaknya, emasnya, hutannya banyak sampai sekarang. Udah berapa ratus tahun. Nanti akan dikembali kepada ibadiyas sholihun. Siapa? Pengikut Imam Zaman. Kita menyiapkan dari kita. Belum tentu kita, jangan bangga dulu. Belum kita, kalau kita jangan GR dulu. Ya, kita ini siapa? Kita baru belajar, kita baru melangkah. Fabina'an ala dzalika fa inna mujarrada kaunihim mustad'afin la yadullu 'ala al-intisar 'ala al-a'da wa hukm al-ardi. Berdasarkan hal tersebut, sekedar menjadi orang yang mustad saja, yang tertindas saja, itu tidak menunjukkan adanya kemenangan atas musuh dan pemerintahan yang zalim di muka bumi ini. Bukan sekedar mustad'afin tertindas, tapi bangkit dan menegakkan ya dalam dirinya kesolehan dalam dirinya. Solehan dalam beragama, dalam berakidah, dalam semuanya. Bal innal imana lazimun min jihatin wa iktisabul mu'ahilat min jihatin ukhra wa madama mustad'iful ard lam yuhyu hadainal aslaini fasabala yasiluna ila wirasatil ardi wa hukmiha. Justru iman itulah yang wajib ada pada diri orang-orang yang soleh. Itu dari sisi adanya iman. Kalau mustadaf saja lemas saja nggak ada iman, nggak ada artinya, dia tidak terus. Harus bangkit dengan keimanan dari satu sisi, dan juga harus memperoleh kualifikasi dari sisi lain. Dan selama orang-orang yang mustadaf itu, yang lemah, yang tertindas dari kaum muslimin itu belum menghidupkan kedua prinsip ini, itu adanya keimanan, adanya kualifikasi yang lain, kesuksesan yang lain, maka dia akan bisa mencapai atau memperoleh namanya wirasatul ard, warisan muka bumi ini. Masih tetap di tangan musuh. Kita harus bangkit dengan menyiapkan kesadaran dalam diri kita. Ya. Mungkin sampai di sini sudah lama juga. Nanti kita lanjutkan. Saya pikir akan selesai ini, katanya nggak selesai juga. Kita masih ada bahasan yang lain yang lebih dalam dari hadis-hadis tentang Imam Mahdi, insya Allah. Tentang subtema buhusun, yaitu adanya penelitian dari hadis-hadis tentang Imam Zaman, dari ahli sunnah, dari Syiah juga, insya Allah. Mudah-mudahan bahasa ini membangkitkan diri kita. Kita tidak lagi malas, loyo, lesu, ya. Di PHK lesu, nggak dikasih uang jajan lesu, ya. Dimarahin suami loyo, ngambek,
Ya, ditinggal istri ngambak loyo, itu loyo banget lesu. Kita jangan begitu insya Allah. Kita semua bangkit semangat. Hal yang kecil ya anggap kecil, yang besar ya anggap besar. Jangan hal yang kecil diperbesar, istilah beribut kacau jadinya. Hal yang besar diabaikan. Kita ini cengeng, kita ini loyo. Kita jangan cengeng. Ini kajian membagi sama kita insya Allah. Kita semangat semuanya. Yang piket udah semangat alhamdulillah. Yang hadir sudah semangat, semakin rajin alhamdulillah. Siapa jadi semangat juga. Ya, kalau antumnya hadir loyo, jadi loyo. Paling yang hadir 1-2 orang lambat-lambat. Nah, makanya ketika harus semangat, bagas pun yang jemput semangat juga, cepat jadinya. Ya, insya Allah kita semangat semuanya. Itulah dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya, buat kita semuanya. Mungkin ada pertanyaan yang bisa saja barangkali dipersilakan. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum.